Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Perawat Novita yang bertugas pada pagi hari ini untuk melakukan edukasi atau penyuluhan kepada Ibu dan adik. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dia. Untuk adik namanya siapa? Ini namanya Ade Sinta. Oke. Untuk Ibu usianya berapa nih Bu? Saya usia 28. 28. Untuk adik usianya? Usia 10 tahun. Baik, kalau begitu saya mau bertanya untuk adiknya ya Bu. Iya, Adik umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun itu kelas berapa ya, Dik? Kelas 4. Oh, kelas 4 SD ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, perkembangan apa yang sudah bisa dilakukan oleh Sinta ini? Dari anak saya sendiri ya. Perkembangannya itu dia udah bisa em, apa ya, bersosialisasi dengan temannya itu udah lari, udah bisa bermain dengan teman sebayanya. Terus dia juga sianya ini suka gambar, dia suka gambar-gambar warnanya gitu. Oh, bagus sekali ya Bu. Jadi untuk seusia adik Sinta yang berusia 10 tahun ya Bu ya, itu sudah bisa menggambar, mewarnai, terus bersosialisasi dengan teman seperti itu ya Bu ya. Wah, keren banget nih adik Sinta nih. Nah, kakak mau tanya sama adik Sinta. Adik Sinta kalau di sekolah suka menggambar apa? Aku biasanya suka gambar-gambar boneka, Kak. Mau gambar boneka ya? Iya, Oke. karena aku suka banget sama mainan boneka aku. Karena di rumah mama suka beliin boneka-boneka banyak, jadi aku tidak teman banyak juga di rumah. Jadi aku merasa gak sendiri. Wah, oke. Nah, kalau misalnya kesusahan untuk menggambar biasanya ngapain, Dek? Biasanya aku kalau udah kayak capek gambar gitu aku istirahat dulu. Terus biasanya mama ngasih waktu aku buat tonton TV itu gak lama-lama, misalnya 1 jam aja, kan lama gitu kalau aku bosan gambar. Oh, oke. Jadi, kakak di sini akan melakukan penyuluhan kepada adik ya, sama kepada mamanya adik, mengenai perkembangannya adik sekitar 10 hingga 15 menit. Tempatnya berada di sini. Apakah adiknya juga bersedia? Dia nggak terlalu segan. Baik, ada bersedia nggak kalau kakak tanya-tanya gitu? Aku mau. Wah, oke. Nah, adik kalau misalnya di sekolah punya bestie nggak ya? Bestie itu apa ya? Sahabat gitu? Punya Kak. Oh, punya berapa orang sahabatnya di sekolah? Banyak. Banyak kan? Suka main ke rumah nggak teman-temannya? Suka biasanya tuh kan jarak rumahku sama sekolah kan nggak terlalu jauh ya Kak ya. Jadi mama masih suka antar, jadi kadang tuh kalau pulang sekolah aku jalan kaki bareng-bareng sama temanku sekalian main di rumah. Wah, mandiri ya kalau pulang jalan jadi ya. Keren nih. Terus ini nggak suka main apa? Barbie gitu? Suka nggak? Suka, aku kan juga Barbie banyak di rumah kan di mana. Oh, gitu. Oke. Nah, ya Bu, saya akan memberikan materi berupa leaflet yang nanti kita akan belajar bersama nih Bu. Iya Mbak. Nah, ini untuk leafletnya. Jadi anak usia sekolah yaitu dengan rentang usia 6 sampai 12 tahun. Nah, untuk adik Sinta tadi kan usianya 10 tahun ya Ibu ya. Jadi adik Sinta masih pada usia sekolah. Nah, untuk anak-anak seusia adik Sinta itu biasanya dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu kerja keras dan inferioritas. Nah, anak yang dihadapkan dengan keadaan yang menuntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan perbuatan hingga menghasilkan sesuatu seperti itu Ibu. Nah, saya mau tanya ke Ibu, untuk adik Sinta ini suka nggak ya kalau misalnya ada PR itu dikerjain sendiri atau malah meminta bantuan dulu, atau kalau nggak bisa baru minta dilanjut dulu gitu sama Ibu, atau bagaimana? Awal-awal sekolah SD tuh ya Mbak ya, mungkin masih anak-anak, jadi untuk mengucapkan sesuatu tuh kayak agak rewel kan. Terus habis itu kadang tuh suka diibu-ibu gitu kayak, kalau kamu ngerjain ini nanti mama kasih ini gitu. Jadi pertama-tama masuk tuh agak rewel, tapi setelah dia beradaptasi juga, saya kan udah kelas 4 SD, jadi udah
jadi dulu awal-awal masuk SD itu ada Sinta ini kita harus punya effort ya buat dia itu mau melakukan sesuatu hal gitu ya. Oh gitu, mungkin dianya lagi beradaptasi dia ibu, karena kan di rumah kan biasanya cuma sama mama sama papanya. Nah, kalau sekolah itu kan kumpul sama orang banyak, ada guru, ada satpam, ada teman-temannya, jadi mungkin dia merasa bahwa dia takut awalnya, tapi karena perkembangannya dan ibu selalu kayak kasih tahu gitu ya, jangan takut gitu bu ya, jadinya adik Sinta sudah berani untuk melakukan tindakannya sendiri gitu ya bu ya. Iya udah. Baik, saya baik akan saya lanjutkan bu. Nah, anak di usia adik Sinta ini merasakan sifat kompetitif yang mengembangkan sikap saling memberi dan menerima serta setia kawan dan berpegangan pada aturan yang berlaku. Nah, ketika bertumbuh kembang tidak bisa dicapai dengan maksimal, maka anak akan mengalami lebih agresif, rendah diri dan merasa gagal sehingga menjadi masalah kesehatan jiwa. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama adik Sinta. Adik Sinta suka kasih coklat-coklat atau jajan itu enggak sama teman-temannya? Suka kak, aku juga suka sharing sama teman-temanku juga suka sharing. Kadang kan pasti memang bawa aku bekal ya, jadi kadang tuh aku suka teman-teman jadi kamu bawa apa, aku bawa ini, aku suka, kamu gak suka bekal sama aku seperti itu. Wah, positif banget ya, maksudnya teman-temannya mau untuk memberi dan mau untuk kayak saling tolong menolong gitu ya adik ya. Wah, positif sekali ya adik, maksudnya kayak kamu sama teman kamu itu mempunyai kegiatan yang bisa mendukung perkembangan gitu ya adik ya. Wah, baik-baik, benar sekali. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada perkembangan normal adik Sinta yang berusia 10 tahun. Yang pertama adalah adik Sinta mulai mengenal lingkungan yang lebih luas, yaitu sekolah. Nah, saya mau tanya ke ibu, apakah adik Sinta ini mampu mengenal lingkungan luasnya seperti sekolah, kampung, atau perumahan, atau bagaimana itu ibu? Iya mbak, kan udah kelas 4 SD juga, jadi udah lebih udah mengenal sekolah-sekolahnya, kayak daerah tempat sekolahnya tuh di mana. Terus di rumah juga ini ya, suka main sama tetangga-tetangga, jadi kadang tuh sampai mainnya tuh kemana gitu, jauh gitu. Gitu. Tapi untuk mainnya itu berarti dikontrol atau dijam atau gimana ibu? Iya, saya kontrol terus. Jadi kalau misalkan tiba-tiba udah kayak tadi ya, kadang kan main jauh gitu kan, kita pasti kan juga kayak kadang tuh, loh ini mana anak saya gitu kan, langsung saya tanya sama suami saya seperti itu. Biasanya ada Sinta ini kalau main itu sore pulang atau siangnya atau gimana, atau jam berapa gitu biasanya paling sering main gitu bu? Biasanya sore ya mbak, jam 4 tuh udah mulai aktivitas buat mainnya lagi, nanti sampai setengah 6 baru pulang, mau maghrib pulang gitu. Oh gitu. Saya pulang sekolah kan capek, nggak mau pulang semua, jadi pulang sekolah tuh istirahat dulu gitu, tidur siang. Oh oke. Wah adik Sinta hebat ya, bisa memanage waktu ya, maksudnya membagi waktu dibantu dengan mama gitu ya adik ya. Oke, berarti yang nomor 2, anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, seperti yang tadi diceritakan ya, bahwa adik Sinta suka banget punya teman dan sering main sama temennya nggih Bu nggih. Nah, untuk yang ketiga, anak akan belajar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti yang Ibu tadi ceritakan juga, bahwa adik Sinta memang awalnya tidak mau mengerjakan, tapi lama-kelamaan sudah bisa nggih Bu nggih. Oke, lanjut nomor 4, anak akan mulai memiliki ambisi untuk mencapai sesuatu karena anak merasa dia mempunyai rasa kompetitif terhadap pencapaian teman lainnya. Nah, untuk adik Sinta ini apakah dia berambisi untuk selalu ranking 1 atau bagaimana Ibu? Untuk ambisinya itu pernah ya mbak ya, lomba gitu. Kan ini anak saya kan suka lari ya dia, larinya lumayan kencang juga. Oke, lari. Waktu itu tuh pernah ikut lomba di sekolahnya, temannya tuh menang, terus dia tuh sebenarnya menang juga tapi juara 3. Nah dia tuh merasa kayak waktu itu tuh kayak, ya kok aku nggak dapat ranking 1 sih, padahal kan lariku paling kencang. Jadi terus dari situ saya
membangun rasa kompetitifnya itu kayak iya nggak apa-apa kamu kalah dari temanmu, mungkin temanmu sudah latihan dengan keras, kamu bisa juga nanti latihan lebih keras lagi supaya uh, bisa mendapatkan ranking sesuai dengan impian kamu. Tapi jangan lupa untuk selalu apa sih namanya, Bersyukur ya. bersyukur juga itu. Wah, berarti ambisinya sangat ini ya Ibu, maksudnya kayak sangat aku harus nih juara satu seperti itu ya Bu ya. Ada Sinta suka lari. Iya Mbak, aku suka Aku suka lari, oke. Nah, kalau misalnya Dek Sinta di dalam kompetisi itu kalah, itu nggak apa-apa Dek, berarti kalah atau menang itu merupakan hal yang wajar gitu. Nah, untuk kesempatan selanjutnya, Dek Sinta bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi pada kemarin-kemarin. Jadi mungkin di kompetisi yang pertama Dek Sinta juara 3, nah nanti untuk kompetisi selanjutnya Dek bisa juara 1 dengan memperbaiki kesalahan yang terjadi di kompetisi yang pertama. Seperti itu ya Dek ya. Iya Mbak. Oke, lanjut nomor 5, anak mulai belajar mengembangkan kecakapan fisik yang diperlukan untuk permainan anak seperti sepak bola, berenang, lompat tali dan lain-lainnya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa si Dek Sinta ini suka lari gitu nggih Bu nggih. Oke, nomor 6, anak belajar mengembangkan kecakapan dasar seperti menulis, membaca dan menghitung. Nah, untuk Adik Sinta, Kakak mau tanya nih, Adik Sinta lebih suka menulis, membaca atau menghitung ya, Dek? Aku suka membaca Kak, soalnya kalau mau tidur tuh kadang dibacain buku cerita lama gitu, jadi aku penasaran kan. Mama juga suka sering beliin buku-buku gitu, jadi aku suka baca-baca. Oh, berarti Adik Sinta ini hobi membaca ya, daripada menulis sama menghitung ya, Dek? Iya, Tapi kalau menulis bisa nggak, Dek? bisa, aku bisa nulis udah Bisa lancar. nulis, oke. Kalau menghitung bisa? Udah bisa. Aku juga waktu kelas 1 itu ikut sempoa. Oh, keren banget ya kelas 1 udah ikut sempoa ya. Weh, mantap, mantap. Oke, oke. Lanjut. Dan nomor 7, anak akan mulai berpisah sedikit lama dengan orang tua pada saat sekolah. Nah, ketika sekolah itu kan tadi Ibu menjelaskan bahwa Ibu hanya mengantarnya ya. Lalu pulangnya ia bersama teman-temannya, jalan kaki gitu ya, Bu. Iya. Nah, untuk awal-awal sekolah itu apakah dia nggak mau ditinggal ibu atau bagaimana? Iya Mbak, waktu itu pernah TK kecil kan, masih kecil ya Mbak. Iya. Kan biasanya sehari-hari kan sama saya terus nempel. Nah, waktu masuk TK itu pertama kali itu rewel, nggak mau dilepas dari saya. Jadi beberapa minggu itu saya temani terus saya pantau, tapi lama-lama udah saya lepas sendiri, udah berani anaknya, udah ketemu sama temen-temennya juga. Oh, berarti Ibu tetap melatih si Sinta supaya dia mandiri di sekolah ya, Ibu ya. Iya. Dengan cara dipantau setiap minggu dan dilihat apakah dia mampu untuk berkomunikasi dengan temannya dan mampu untuk ditinggal gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, berarti untuk sekarang Adik Sinta sudah nih Bu ya, udah mau ya ditinggal gitu-gitu. Iya Mbak, udah. Oh gitu. Berarti kalau misalnya pada saat Ibu keluar rumah, nah Dek Sinta biasanya sama siapa Bu? Biasanya ini ya Mbak, ya karena rumah orang tua saya dekat, jadi kadang suka diasuh juga sama eyangnya gitu. Oh berarti dititipkan sama neneknya ya? Iya. Oke. Nomor 8, anak mulai menjalin pertemanan sedikit luas dan membangun rasa setia kawan seperti yang disebutkan tadi bahwa Adik Sinta punya sahabat ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengembangan penyimpangan itu yang pertama anak dengan gangguan membaca atau disleksia, sulit mengenali kata, memahami bacaan dan menulis ejaan. Nah, gangguan ini tuh biasanya dialami hingga dewasa tetapi tidak menghambat untuk berprestasi. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa Adik Sinta lebih suka membaca, seperti itu nggih, Ibu? Iya benar sekali. Baik, dan prestasinya juga lumayan nih Bu, bagus ya. Oke, yang nomor 2, gangguan menulis ekspresif untuk menyusun kata tertulis seperti kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa,
terus tanda baca dan tulisan tangan buruk. Nah, untuk adik Sinta ini tulisannya tuh bagus atau gimana, atau suka menulis atau gimana adik? Mungkin adik bisa menyebutkan untuk menulisnya apakah ada gangguan atau tidak? Enggak mbak, aku nulis biasa aja, nggak kayak kalau temanku tuh ada tulisannya tuh kata guruku nggak bisa dibaca, kayak ceker ayam gitu. Kayak cakar ayam ya. Iya. Oke. Adik Sinta pernah nulis ini nggak, kayak kalimat gitu pas di sekolah? Aku pernah disuruh sama guru buat PR itu kan liburannya mbak. Ya kak ya. Nah liburan tuh aku disuruh nulis, kamu tuh liburan udah ngapain aja, liburan kemana, atau pergi sama siapa aja, nanti dibacain di depan teman-teman gitu kak. Wah, berarti untuk menulisnya udah hebat ya adik ya. Oke, lanjut nomor 3. Gangguan menghitung, mengalami kesulitan dalam mengingat fakta secara cepat dan akurat, menghitung objek dengan benar, dan mengurutkan angka dalam kolom. Nah, untuk menghitungnya sendiri, apakah adik mengalami kesulitan seperti mungkin tidak bisa menghitung dari angka puluhan atau belasan gitu adik? Udah mbak, aku udah diajarin juga sama guru sama ditambah les sekolah itu. Wah, oke. Berarti untuk menghitungnya tidak ada gangguan ya adik ya? Nggak ada. Berarti untuk mengingat angka-angka itu bagaimana Ibu? Apakah cepat atau lambat atau bagaimana? Biasa aja sih mbak, anak saya juga termasuk yang nggak cepat nggak lambat juga, tapi bisa menangkap dan memahaminya seperti itu. Oh gitu, oke. Berarti lanjut lagi ya Bu. Iya. Nomor 4, gangguan aspek belajar seperti lambat menulis. Tadi tidak terjadi lambat menulis nggih Ibu? Lalu sering mengubah posisi duduk selama menulis, ataukah pada saat belajar sama Ibu sering kayak gerak-gerak habis silo terus tengkurap atau gimana gitu Ibu? Enggak sih mbak, saya selalu mengajarkan anak saya dari kecil, kalau misalkan kamu belajar itu ada tempatnya, ini memang sediakan meja belajar sama kursi belajar, jadi biar postur tubuhnya juga enggak mempengaruhi ya mbak ya, jadi tetap seperti pada postur tubuh yang normal. Oh gitu. Nah, untuk ini kan pasti SD kan udah banyak tugas sekolah ya Ibu, apalagi di masa pandemi ini kan secara online ya Ibu ya. Nah, itu apakah adik Sinta selalu mengumpulkan tugas-tugas sekolah atau bahkan sering tidak mengumpulkan atau bagaimana nih Ibu? Selama di sekolah ini alhamdulillah anak saya tuh ngumpulin tugas tepat waktu ya mbak ya. Oh gitu, berarti tidak ada penyimpangan ya Ibu nih? Nggak ada alhamdulillah. Oke, lanjut intervensi yang pertama dalam mengembangkan rasa kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin Ibu bisa mengembangkan rasa kemandiriannya adik Sinta seperti mengerjakan tugas sendiri, nanti kalau misalnya kesulitan baru dibantu orang tua, seperti itu nggak Ibu? Iya. Lalu yang kedua, bekerja sama dan memperlihatkan kelebihan diri di antara orang lain. Kayak karena adik Sinta tadi menyebutkan suka lari, jadi mungkin Ibu bisa memberikan motivasi dan selalu bekerja sama kepada adik Sinta untuk ayo semangat larinya, ayo semangat supaya ini loh kamu gitu, untuk membanggakan dirinya sendiri gitu ya Ibu ya. Lalu mengkaji perkembangan psikososialnya, apakah adik Sinta ini seseorang introvert atau ekstrovert seperti itu ya Ibu. Lalu memberikan pujian atas pencapaian anak terhadap tugas rumah, tugas sekolah. Nah, biasanya untuk pujian ini atau memberikan apresiasi Bu, biasanya memberikan apa atau apa gitu? Biasanya kalau misalkan anak saya mendapatkan pencapaian yang dia inginkan itu biasanya saya kadang masak kesukaannya dia, atau keluar jalan-jalan sama suami saya gitu. Oh, oke. Nah, biasanya untuk memberikan apresiasi atau pujian itu sesuai permintaan anaknya atau Ibu berinisiatif sendiri untuk masak kesukaan anaknya? Kadang saya nanya juga sih supaya anak bisa memilih dan tidak bingung memilih gitu. Jadi saya nanya, kamu mau makan apa hari ini, atau mau makan di luar gitu, atau misalkan ada barang yang pengen dia beli, kamu pengen ini enggak gitu. Baik, berarti bagus sekali ya Ibu dalam memberikan kayak pujian dan apresiasi terhadap pencapaian anak gitu ya Bu nih. Iya. Lanjut, untuk melatih anak berkembang
mengembangkan keterampilan psikomotor sehingga ibu bisa memberikan motivasi kepada anak untuk bermain dengan teman sebayanya seperti yang disebutkan tadi, dan mengikuti perlombaan seperti lomba lari atau yang disukai sesuai minat dan bakat anak nih Bu. Nah, mungkin itu dari saya, Ibu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Dari saya masih belum ada. Baik, ini untuk leafletnya bisa Ibu bawa dan Ibu pelajari. Ya, terima Dan kasih, di Mak. situ sudah ada perkembangan normal serta penyimpangan dan cara mengatasinya. Nah, baik, karena waktunya mungkin dicukupkan sampai sini ya Ibu, karena Ibu juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk Adik Sinta, apakah ada pertanyaan Adik? Dari aku belum ada, Kak. Oke, baik, kalau begitu cukup di sini. Nanti kita akan melakukan pertemuan selanjutnya di minggu depan ya Ibu. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mempunyai kesalahan, dan kalau ibunya butuh apa-apa, ibu bisa menghubungi saya di nomor di bawah ini. Ya. Dan terima kasih atas waktunya. Makasih ya Dek. Saya pamit, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Dadah.